Apakah Anda sering merasa kurang tertarik atau kurang termotivasi dalam melakukan kegiatan belajar? Belajar dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada studi formal, tetapi juga mencakup pembelajaran di berbagai bidang kehidupan. Mungkin Anda menyadari pentingnya pembelajaran, tetapi mengalami kesulitan dalam menemukan cara untuk tetap termotivasi. Beberapa tantangan yang mungkin Anda hadapi termasuk kurangnya fokus, kebosanan, dan masalah lain yang menghalangi proses pembelajaran Anda. Oleh karena itu, Anda perlu mencari cara untuk meningkatkan motivasi belajar Anda agar dapat menjalani proses pembelajaran dengan lebih antusias. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam melakukan hal-hal yang baik. Salah satunya adalah proses belajar. Melalui belajar, kita dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman yang akan menjadi bekal berharga bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di masa depan. Namun, dalam perjalanan belajar, seringkali kita menghadapi tantangan seperti kebosanan, kurangnya motivasi, atau perasaan lain yang dapat mengurangi semangat belajar kita, khususnya bagi para pelajar. Hal ini adalah hal yang lumrah dan dialami oleh banyak orang. Namun, ketika kita merasa demotivasi, ada banyak langkah yang dapat diambil untuk membangkitkan semangat belajar kita kembali. Belajar merupakan sebuah aktivitas yang akan selalu kita lakukan sepanjang hidup ini. Ketika kita belajar, pengetahuan kita akan bertambah, pola pikir kita akan berkembang, mendapatkan kemampuan, kualitas hidup dapat meningkat, dan kesuksesan dunia akhirat pun bisa didapatkan. Dengan begitu banyak hal positif yang didapatkan dari belajar. Inilah mengapa belajar menjadi penting nilainya. Selain itu, sebagai manusia pasti mempunyai target pencapaian. Untuk bisa mencapai target pencapaian tersebut, tentunya selain membutuhkan moralitas yang baik, kita juga membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Sebab hal tersebut merupakan modal dasar yang digunakan untuk mengelola dan menata berbagai sektor kehidupan agar kerusakan-kerusakan yang ada di masyarakat dapat diperbaiki. Demi merealisasikan terkait pencapaian tersebut, sedari dini kita harus mempersiapkan bekal yang dibutuhkan. Salah satu caranya ialah dengan belajar, karena target pencapaiannya besar dan harapannya tinggi, maka diperlukan belajar yang tidak sekedar belajar, melainkan perlu belajar yang lebih ekstra atau dengan kata lain ialah belajar yang optimal. Namun apa yang harus dilakukan agar bisa mencapai belajar yang optimal? Inilah alasan video ini dibuat, harapannya setelah menonton video ini bisa memahami, mengukur, dan menetapkan cara-cara mencapai keoptimalan dalam belajar. Sehingga pengetahuan skill dan atau tujuan dari belajar bisa mendapatkan dengan maksimal. Sebelum lanjut pembahasannya, klik terlebih dahulu tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa menyalakan loncengnya supaya jika ada update video terbaru, sehingga kita bisa bersama-sama mengolah kehidupan menjadi lebih baik lagi. Pertama, kita harus memahami apa itu arti optimalisasi dalam belajar. Dari sumber KBBI, optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik dan tertinggi. Sedangkan optimalisasi ialah pengoptimalan yang berarti perbuatan atau perilaku mengoptimalkan atau menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya. Sumber lain mendefinisikan optimalisasi sebagai sebuah proses terbaik yang kita lakukan dengan harapan dapat mencapai hasil yang maksimal dan ideal melalui pemanfaatan sumber daya yang ada sebaik mungkin. Dan belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian ilmu dan berlatih. Sehingga bila disimpulkan optimalisasi dalam belajar adalah proses atau upaya maksimal yang dilakukan untuk memperoleh hasil belajar yang terbaik, tertinggi atau maksimal secara kualitas dan kuantitas dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki sebaik-baiknya. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa optimalisasi berbicara tentang sumber daya, proses maksimal, dan hasil maksimal. Sehingga ketika ingin mencapai hasil yang maksimal, maka selain prosesnya yang harus total dan maksimal, kita juga harus memiliki sumber daya internal atau eksternal yang bisa dimanfaatkan dalam proses mencapai hasil yang maksimal.
Sumber daya internal, misalnya kesehatan, motivasi, waktu, dan sebagainya. Contoh sumber daya eksternal seperti ialah lingkungan, fasilitas atau sarana prasarana dan sebagainya. Bagaimana sih caranya mencoba keoptimal dalam belajar? Cara agar bisa optimal, khususnya dalam konteks pembelajaran untuk mencapai optimal dalam belajar, kita bisa menjalankan atau berperilaku sebagaimana indikator dalam teori motivasi yang melihat adanya keterbukaan antara motivasi dan optimalisasi. Optimalisasi merupakan proses maksimal yang dilakukan oleh seseorang. Seseorang tidak akan melakukan sesuatu hal yang dengan keras, total, serta memaksimalkan jika tidak karena ada sesuatu yang mendorongnya. Dan sesuatu yang mendorongnya inilah yang disebut sebagai motivasi. Dalam mengartikan motivasi sebagai kekuatan yang dimiliki seorang yang mana kekuatan ini dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasme dalam melaksanakan suatu aktivitas. Sumber lain juga mendefinisikan motivasi sebagai sebuah terowongan atau usaha yang dapat menyebabkan seseorang tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau ingin mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Lantas, apa ukuran dari seseorang yang dikatakan optimal atau termotivasi dalam belajarnya? Melalui teori motivasi kita dapat mengukurnya dari beberapa indikator. Apa indikator motivasi persepsi dan sikap? Dan perilaku dan usaha. Serta performance. Indikator yang harus diukur dari seseorang yang dikatakan optimal. Pertama adalah persepsi dan sikap. Persepsi adalah saat di mana kita mengetahui dan memberikan makna terhadap sesuatu yang panca indera tangkap. Dan sikap adalah cara seseorang untuk reaksi atau respon terhadap sesuatu. Sikap yang positif terhadap situasi atau objek akan menunjukkan kesenangan dan kesukaan. Sebaliknya, bila sikapnya negatif terhadap situasi atau objek, maka akan menunjukkan ketidaksukaan. Sehingga persepsi dan sikap di sini ialah seorang yang respon terhadap sesuatu. Mulai dari menilai makna realitas hingga memunculkan sikap tertentu terhadap realitas tersebut. Pada konteks pembelajaran, realitas yang dikenai persepsi dan sikap oleh kita adalah aktivitas belajar. Bagaimana persepsi dan sikap kita terhadap belajar akan mempengaruhi proses hingga hasil dari belajar yang didapatkan. Orang yang termotivasi fase cenderung akan menampilkan sikap dan persepsi yang positif terhadap aktivitas belajar yang ia lakukan. Untuk itu, bila kita ingin optimal atau termotivasi dalam belajar, maka mulailah untuk mempersepsi dan memunculkan sikap yang positif terhadap aktivitas belajar. Ya, perilaku yang muncul pun cenderung akan positif. Misalnya, kita punya persepsi bahwa belajar adalah hal yang menyenangkan. Hal yang akan memberikan banyak manfaat dan selainnya. Tentu kita akan menunjukkan sikap senang atau suka saat menjalani proses pembelajaran. Kita akan nyaman serta lebih tahan dengan semua proses yang dinamika belajar. Hal demikian karena apa? Karena kita menyukai atau menyenangi aktivitas belajar tersebut. Inilah yang menjadi salah satu hal yang dapat membuat kita menjadi lebih optimal dalam belajarnya. Selanjutnya, indikator yang kedua adalah perilaku dan usaha. Perilaku adalah respon terhadap suatu stimulus. Usaha adalah upaya atau proses yang kita lakukan dengan mengerahkan sumber daya waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya untuk mencapai sesuatu. Untuk itu, perilaku dan usaha adalah respons serta upaya yang kita kerahkan terhadap aktivitas belajar. Orang yang optimal dapat dilihat dari bagaimana respons dan upayanya untuk mencapai hasil maksimal yang diharapkan. Untuk melihat apakah perilaku dan usahanya telah optimal atau belum dapat dilihat atau diukur melalui intensitas, frekuensi, dan persistensi terhadap aktivitas belajarnya. Intensitas berbicara tentang seberapa lama dan banyak waktu yang digunakan untuk belajar. Sedangkan frekuensi adalah berbicara tentang seberapa sering aktivitas belajar itu dilakukan dalam periode waktu tertentu. Orang yang optimal dalam belajar cenderung akan memanfaatkan waktu yang dimilikinya untuk belajar.
Waktunya akan lebih sering diisi dengan aktivitas belajar atau mendalami dan pelatih terkait dengan hal yang ia pelajari. Ia tidak ingin menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak dapat mengarahkannya pada pencapaian hasil. Misalnya ketika ia memiliki waktu luang semacam waktu free. Biasanya di sore atau pagi hari setelah subuh. Maka ia akan manfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya untuk belajar. Begitupun dengan waktu produktif tentu akan sangat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai hasil maksimal yang diharapkan. Kemudian persistensi yakni sebuah kesabaran, keuletan, dan kemauan dalam menghadapi rintangan serta kesulitan dalam belajar. Orang yang optimal cenderung lebih kuat dan siap menghadapi dinamika dalam proses pembelajarannya. Hal ini karena demi mencapai hasil maksimal yang diharapkan. Misalnya, saat belajar ia mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran, maka bukannya menyerah, melainkan ia akan berusaha lebih ekstra untuk memahami kembali, berdiskusi merumuskan strategi untuk memahaminya, dan mengevaluasi prosesnya. Bila gagal, ia tidak akan menyalahkan diri ataupun orang lain, melainkan ia akan bangkit berlatih dan mencoba lagi sampai akhirnya berhasil. Kesulitan apapun itu yang ia temui ia tidak akan jatuh dan berlarut. Justru ia akan bangkit berusaha lebih keras lagi merumuskan berbagai alternatif solusi dan mengatasi semua masalah dalam belajarnya. Sehingga ia berhasil melewati dinamika tiap dinamikanya. Sebab orang yang optimal atau termotivasi ialah orang yang sabar, ulet, dan punya kemauan atau kesiapan untuk menghadapi segala dinamika dalam proses mencapai hasil yang diharapkannya. Selanjutnya indikator ketiga ialah performa. Dan performa keduanya saling terkait orang yang termotivasi dalam melakukan pekerjaannya. Selain dapat dilihat dari dua indikator sebelumnya, kita juga bisa melihatnya dari indikator hasil pekerjaannya atau disebut juga dengan performa. Rue dan Biars tahun 1981 mendefinisikan performa sebagai tempat mencapai hasil. Tingkat pencapaian hasil adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan atau diharapkan. Misalnya dalam belajar menulis tujuan dari belajar menulis ya apa dasar-dasar penulisan dan bisa menghasilkan 3 tulisan deskripsi yang sesuai dengan kaidah penulisan deskripsi. Maka tingkat pencapaian aslinya bisa dilihat dari hasil akhir tulisannya. Apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan atau tidak? Sesuai perhatian performa menunjukkan bahwa ia telah melalui proses yang optimal. Dari ketiga indikator tersebut kita bisa mengukur apakah kita sudah optimal atau belum dalam belajarnya. Serta kita bisa mengetahui apa saja yang harus kita ubah atau lakukan untuk mencapai optimal dalam belajar. Ketika merasa belum optimal, maka bisa coba ditingkatkan lagi dengan memposisikan persepsi dan sikap terhadap belajar. Merespon dan berupaya melakukan pembelajaran yang terbaik serta mengarah pada pencapaian. Dan kemudian lihatlah apakah hasil yang didapatkan sudah sesuai atau belum dengan proses yang dijalankan. Jika belum, maka perbaiki dan evaluasi prosesnya. Dengan menjalani setiap proses-proses yang benar, maka hasil maksimal yang ditambahkan pun bisa didapatkan. Semua proses yang dilalui tidak ada yang sia-sia saat kita gagal dalam belajar. Sebenarnya kita tidak gagal, melainkan kita menemukan cara baru untuk belajar. Ikan hasil yang maksimal memanglah harapan setiap orang. Namun apakah setiap orang dapat sabar dalam menjalani proses untuk mencapai hasil yang maksimal itu? Selain membutuhkan proses yang optimal, kita juga memerlukan kesabaran dalam mengetahui setiap dinamika dalam prosesnya. Setiap langkah kecil dalam belajar merupakan langkah menuju pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Rasakan kebanggaan setiap kali Anda mencapai pencapaian baru atau memperbaiki pemahaman Anda tentang suatu konsep. Lihatlah setiap tantangan dalam belajar sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Melalui menghadapi tantangan, Anda akan memperoleh keterampilan baru dan menguatkan ketahanan mental Anda. Dengan menjadi orang yang tekun dalam belajar,
Anda dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitar Anda. Ketika orang lain melihat semangat dan dedikasi Anda dalam belajar, mereka juga akan termotivasi untuk mengejar cita-cita dan mencapai kesuksesan. Dengan memperkuat motivasi ini, Anda akan memiliki semangat yang lebih besar untuk terus belajar dan meraih kesuksesan dalam hidup Anda. Semoga kita menjadi salah satu orang-orang yang sabar dalam menjalani setiap proses dan dinamika untuk mencapai hasil yang maksimal. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya channel ini dapat berkembang dan kita bisa bersama-sama mengolah kehidupan menjadi lebih baik lagi. Jika kalian sudah menekan tombol subscribe, like, komen, dan share, Mimin mengucapkan terima kasih banyak.